semua terjadi karena kamu. Astaga. Jika kamu tidak dilahirkan, aku juga tidak akan marah pada ayah. Dia pun tidak akan pergi sejauh itu dariku. Semua terjadi karena kamu. Bir putih. Abi, apa yang kamu lakukan? Dia sedang tidur. Aku tidak akan pernah berbicara denganmu dan aku tidak akan mencintaimu. Abi meninggalkannya. Abi, lihatlah kau. Abi tinggalkan dia. Abi, kamu menggodanya. Ini bukan cara yang tepat untuk mencintai bayi. Ketika dia sudah dewasa, katakan padanya bahwa aku tidak mencintainya. Baiklah, aku akan memberitahunya. Mendapatkan. Kakakmu tidak mencintaimu sedikit pun. Kapan dia akan bangun? Jadi aku akan memberitahunya. Dia adalah bayiku yang kuat. Dia tidak akan takut padamu. Kakak, beruntung sekali dia. Dia bahkan tidak tahu apa yang telah hilang darinya. Dia hanya menikmati dunianya sendiri. Tidak. Dia tahu itu. Dia tidak sendirian. Bagaimana Anda bisa begitu mencintai anak-anak? Aku tidak bisa melakukannya. Seorang wanita secara alami seperti seorang ibu, Abi. Ketika kamu menggendong bayi seperti dia, jadi kamu akan mulai mencintainya secara bertahap. Menurutku, orang jatuh cinta secara otomatis. Faras ada di sini. Biarkan aku melihat. Siapa yang ingin Anda temui? Kakak Abrar sudah tiada di dunia ini. Oh, jadi kamu datang dari kantornya, benar? Apa kabar Abir? Anda mengalami kerugian besar. Saya tidak mengetahuinya. Hai teman-teman, pergi dan bicara di dalam. Sepertinya tidak baik untuk berbicara di luar rumah. Ayo. Ayo, kamu juga masuk ke dalam. Kami tidak keberatan, kamu bisa datang. Biarkan aku memperkenalkannya padamu dengan baik. Ayo masuk ke dalam. Aku tahu kamu bisa memenangkan hati siapapun. Dan kamu bisa ajari seseorang pelajaran seperti itu. Aku tidak pernah memikirkan hal itu. Saya terkesan. Tidak perlu terkesan. Ketika aku marah, aku tidak akan memberikan konsesi kepada siapapun. Kenapa kamu mulai marah karena hal-hal kecil? Jadi kau datang ke sini untuk membantuku, kan? Panggil aku dengan hormat. Ngomong-ngomong, kenapa aku mengatakan hal seperti itu? Aku akan menjelaskannya nanti. Kita harus mendiskusikan kasus ayahmu terlebih dahulu. Secara harfiah, Putri-putri Abrar memiliki keberuntungan yang luar biasa. Salah satunya adalah Arham, yang berasal dari keluarga kelas elit dan anak orang kaya. Tapi hatinya tertambat pada Momina. Dan sekarang yang kedua ini, siapa juga yang terbang di ketinggian. Dan satu lagi adalah Nailaku yang malang. Dia sangat bodoh dan naif. Sampai sekarang belum ada satupun hubungan yang datang padanya. Lihat Zaiba. Anak laki-laki yang termasuk keluarga kelas elit. Mereka tidak menikah. Mereka hanya membodohi gadis-gadis.
Kamu tahu mereka menyukai gadis yang berpikiran terbuka dan bodoh. Jadi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak ada yang bisa datang untuk menyelamatkan gadis-gadis seperti itu. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan gadis-gadis seperti itu. Kamu tahu aku telah melihat banyak kasus seperti itu. Biarkan aku memberitahumu. Gadis-gadis itu biasa menghabiskan satu malam bersamaku. Dan karena aku, semua tanda dosa mereka terhapus. Menyesali. Mengapa Anda terlibat dalam hal seperti itu? Milikilah rasa takut terhadap Tuhan. Itu adalah dosa yang sangat besar. Itu adalah dosa yang sangat besar, Fehmi. Jika itu dosa besar, tapi kenapa aku harus memikirkannya? Apakah menurutmu semuanya akan berubah? Orang yang berbuat dosa hendaknya berpikir dahulu. Saya hanya membantu mereka menghapus dosa-dosanya. Sekarang lihat, dia keluar atas nama perguruan tinggi dan sekarang seorang anak laki-laki mulai datang ke rumahnya. Dan sekarang seorang anak laki-laki mulai datang ke rumahnya. Jika Nailaku ada di tempatnya, jadi aku tidak akan mengizinkannya masuk ke dalam rumah. Biarkan saja Zaiba, jika ini masalah anak sendiri, tidak ada yang akan melakukan apapun. Dan saya akan memperhatikannya hanya selama 3 atau 4 hari. Kemudian kamu akan melihatnya. Bagaimana aku akan menariknya dari rambutnya dan membawanya keluar rumah. Jangan membuat kesalahan seperti itu. Kamu tidak tahu kalau saudara Abrar sangat terhormat di daerah ini. Jika kamu mau melakukannya, jadi mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Apakah kamu pikir aku tidak punya rasa hormat? Apakah menurut Anda mereka akan melakukan apa yang mereka inginkan? Sama sekali tidak. Aku akan melihat orang-orang juga. Kamu tinggalkan semua hal itu dan makan. Kamu tidak pernah mendengarkan aku dengan seksama. Tinggalkan saja. Jeruk adalah buah baik musim ini. Ya, sepertinya ayahmu tidak terbunuh. Ini sepertinya kasus kejahatan jalanan. Dan polisi punya banyak sumber daya untuk menutup kasus seperti itu. Salah satu paman saya ada di posisi senior, tapi kita tidak bertemu dengannya. Sekarang kamu harus menemuinya. Jika kamu berkata begitu, aku pasti akan menemuinya. Bir putih. Pergi dan bawakan teh untuknya. Apakah Anda ingin berbicara tentang sesuatu? Maukah kamu menikah dengan Abir? Sekarang? Belum. Setelah 40 hari. Jika Anda menelepon orang tua Anda selama hari-hari ini, jadi akan jauh lebih baik. Saya tidak punya masalah dengan hubungan ini. Dan jika aku berbicara tentang ibuku, maka aku mengenalnya. Tidak akan. Dan bagaimana jika Anda akan berubah? Aku tidak percaya pada ucapan, aku percaya pada pembuktian. Apa yang ingin kamu tingkatkan dari adikku? Dia sudah membuktikannya. Atas panggilanmu, dia datang ke sini. Orang-orang yang benar. Mereka tidak biasa datang dari pintu belakang. Saudari, apakah kamu masih marah padaku? Tidak. Kamu melakukan sesuatu yang baik setelah waktu yang sangat lama. Kalian menikmati teh kalian. Izinkan aku memberi Sami sesuatu. Kalian sungguh adik kecil. Dan menurutku itu, anak ini telah menyebabkan dampak negatif yang besar pada kehidupan Anda. Hari ini untuk pertama kalinya aku memeluknya. Dari kehidupan saudara perempuan, kakak ini telah merenggut semua kebahagiaan. Dan orang-orang, siapa yang membawanya ke dunia ini? Mereka sudah tidak bersama kita lagi. Begitulah kehidupan. Apa yang dipikirkan seseorang tidak akan terjadi. Tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara perempuanku. Kamu jangan khawatir. Ketika kasus ayahmu akan terpecahkan, kita akan menemukan Tuan sempurna untuk Momina. Terima kasih banyak.
karena telah memberi kami banyak kebaikan. Bolehkah saya minum teh sekarang? Hai Tuhan, hari ini aku akan nikmati tehnya sepenuhnya. Apakah ada yang tersisa di sini atau tidak? Hai, Mama. Tolong bawa beberapa bahan makanan dari toko. Aku tidak bisa makan kacang lentil ini lagi. Aku sudah muak dengannya. Dan ya, bawa susu juga. Saya terbiasa minum susu hangat setelah minum obat. Obat-obatan segera setelah minum obat. Kalau tidak, tekanan darahku akan turun. Apa? Haruskah saya membawanya? Tapi ayah dulu memberikan semua uangnya kepadamu. Saya tidak punya uang. Uangku sudah habis untuk membeli barang-barang Sami. Betapa hebatnya dirimu. Begitu ayahmu pergi, kamu menyalahkan segalanya. Beritahu saya, bagaimana menurutmu bahwa aku telah memiliki semua harta ayahmu? Apakah saya tidak punya pekerjaan lain yang harus dilakukan? Dan gadis, kamu pasti sangat mengenal ayahmu. Begitulah pelitnya dia. Dia tidak pernah memberiku uang tambahan. Jadi gadis, aku tidak punya apa-apa. Semua uang itu ada di kantong ayahmu. Sekarang Tuhan tahu di mana uang itu. Lihat, jangan katakan apapun tentang ayahku. Apa yang sudah aku katakan? Aku baru saja mengatakan bahwa ayah dulu memberimu uang untuk belanja. Benar-benar, sekarang kamu melakukan satu hal. Lepaskan sepatu Anda dan tarik rambutku dan pergi keluar rumah. Aku sudah menghabiskan semua uangnya. Sekarang, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan? Jangan melakukan apapun. Kita akan kelaparan mulai sekarang. Mari kita tetap lapar. Tidak masalah, kan? Jelas kita tidak bisa meminta jatah dari tetangga. Kamu duduk di sini. Kamu bukan siapa-siapa untuk mengatakan begitu banyak hal kepadaku. Saya sudah stabil secara finansial bahkan sebelum menikah. Aku menikmati hidupku. Aku adalah seorang wanita pekerja. Yang harus saya lakukan adalah menjaga kasir. Di sini saya sendiri mengalami masalah. Sekarang bagaimana aku bisa mengurus kalian bertiga? Aku punya masalah ganda. Apakah kalian tidak malu bahwa saya dalam masa idah? Biarkan aku keluar dari sini, agar aku bisa bekerja di suatu tempat dan memberi makan kalian semua. Bagaimana saya bisa mengelola uang? Ayah dulu menghormati para tamu. Jika kamu tidak bisa menghormati mereka, lebih baik kamu tutup mulut saja. Dia sudah pergi. Alhamdulillah dia sudah pergi dari rumah kami. Di sini, dengarkan, seorang tamu terlihat sopan jika dia tinggal selama 2 atau 3 jam. Orang-orang yang akan tinggal di rumah ini selama 5 jam apa? Haruskah aku menelpon mereka? Aku harus memanggil mereka apa? Dan mengapa hal memalukan ini terjadi? Kalian tidak memiliki anggota keluarga yang lebih tua. Aku bahkan tidak bisa mengeluh kepada siapapun jika ada seseorang di keluarga. Begitulah cara kamu melakukan semua hal. Jika kita punya keluarga jadi kamu tidak akan ada di sini. Karena yang lebih tua memastikan bahwa hal buruk tidak akan terjadi. Kakakmu sangat berisik. Tidak tahu apa yang dimakan ibumu sebelum melahirkannya. Beritahu saya, dia tidak bisa berhenti berdebat. Lihat. Aku tetap menghormatimu, oke? Kamu selalu mengingat satu hal. Untuk mengucapkan nama ibuku dengan hormat. Mengapa? Mengapa saya menghormati ibumu? Beritahu saya. Apakah aku mengatakan sesuatu yang kasar tentangnya? Bahwa kamu merasakan begitu banyak. Ya Tuhan. Aku akan memberimu pelajaran seperti itu. Kamu akan mengingatnya selamanya. Gadis yang tak tahu malu. Hancurkan semuanya. Semua ini milik ayahmu. Mereka menunjukkan sikap kepadaku dengan melemparkan barang-barang itu. Seperti aku tidak punya ide. Mereka tidak tahu malu. Ini juga menjadi dingin. Aku tidak bisa makan sekarang.
Abi, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Jika Anda tidak keberatan. Ya, beritahu aku. Perilaku istri kedua ayahmu tidak menyenangkan. Apa maksudmu? Ini berarti masuknya anggota keluarga baru. Polisi dapat menjadikan ini sebagai bagian dari penyelidikan mereka. Aku tidak tahu tentang itu. Aku tahu kehilanganmu sangat besar. Tapi setelah semua ini, daripada duduk di rumah dan berduka, kamu ingin melakukan sesuatu untuk ayahmu. Pendekatan agresif ini akan membuat hubungan kita semakin kuat. Hubungan kita? Ya, yang aku perbaiki dengan Momina hari itu. Apakah Anda memiliki keberatan? Itu mungkin saja. Anda sangat agresif dan rumit juga. Ayo kita pergi ke kantor polisi. Aku ingin memisahkan ini dari keinginanku. Masuklah ke dalam. Apakah semuanya baik-baik saja, Arham? Apa yang telah terjadi? Tidak tahu. Tapi melihatmu sepertinya. Kamu tidak tertarik datang ke sini untuk berbelanja bersamaku. Wajahmu mengatakan kau ada di sini, tapi secara mental kau tidak ada di sini. Aku tidak mengerti kapan kita akan bahagia bersama. Fiza, kamu tahu di mana? Saya pikir butuh waktu yang lama untuk bisa bahagia bersama. Lihat, kamu sedang terburu-buru untuk pertunangan. Jadi aku melakukannya. Tapi aku bukan robot. Aku juga tidak bisa menghidupkan dan mematikan emosiku dengan sebuah tombol. Tolong coba untuk mengerti. Menurutku kita harus memberi waktu untuk hubungan kita. Bukan kita. Hanya kamu. Arham, aku tidak tahu tentangmu. Tapi aku tidak pernah memikirkan laki-laki lain dalam hidupku kecuali kamu. Bukan berarti cowok itu tak mau hadir dalam hidupku. Tapi aku selalu menunggumu. Aku bisa mengerti hal ini. Tidak mudah untuk mengabaikanmu. Aku akan menerima hal ini jika kamu berhenti mengabaikanku. Ngomong-ngomong, menurutku kamu sangat praktis. Jika aku tidak praktis, jadi kamu pikir aku akan duduk di sini? Ini juga benar. Baiklah. Kamu menang dan aku kalah. Oke, sekarang. Aku ingin mendapatkanmu, Arham, tapi aku tidak suka orang yang kalah. Orang-orang di semua. Bagaimana menurutmu? Aku akan lari dari tanggung jawabku. Itulah masalahnya. Aku tidak ingin menjadi tanggung jawabmu. Aku ingin
ingin menjadi prioritasmu. Lupakan saja, menurutku. Kita harus pergi karena kamu tidak tertarik untuk datang. Kamu tidak mau makan. Apakah itu penting? Jadi akhirnya kamu punya waktu luang untuk menemuiku. Aku melihat ABRMU dengan seorang anak laki-laki di luar. Katakan padaku yang sebenarnya, Bibi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu sedang bermain game denganku? Sekarang apakah aku akan menikah dengan seorang gadis yang sudah terlibat dengan anak laki-laki yang lain? Hei, kamu berhenti menangis. Dia adalah keponakan seorang polisi. Itulah mengapa dia bersamanya. Dia membantu dalam kasus Tuan Abrar. Tahukah kamu dan orang-orang dari? Dan aku tidak suka. Dia merasa malu di kantor polisi. Apa yang Anda lakukan di rumah sepanjang hari? Kamu tidak bisa mengendalikannya, gadis kecil. Kamu tidak berguna. Hei, dengarkan aku. Perhatikan bahasa Anda. Dia bukan gadis kecil. Dia sangat pintar. Dan mengapa dia bertanya padaku sebelum pergi? Katakan padaku, siapakah aku baginya? Istri kedua mendiang ayahnya. Kamu menyebutnya apa? Janda. Ya, sama saja. Aku merasa sangat takut di sini. Aku tidak tahu tentang mereka. Mereka akan mengusirku dari rumah. Aku tidak punya suami dan rumah. Dan kamu adalah... Di mana surat-surat kepemilikannya? Biarkan saya mentransfernya ke nama Anda. Ayo berikan padaku. Kamu istrinya kan? Jika kamu seorang janda, beritahu saya. Besar, aku bisa melihat semuanya. Cara kamu bahagia melihatku menjadi janda. Besar. Saya punya surat-surat kepemilikan. Tapi sang utusan. Ada satu masalah. Apa itu? Makalah yang sedang saya bicarakan. Itu tidak memiliki nama Tuan Abrar. Atau namaku. Nama mendiang istrinya tertulis di kertas-kertas ini. Dan setelah dia, ada nama anak-anaknya. Tidak ada apapun untuk kita dalam hal itu. Sekarang beritahu aku apa yang bisa kita lakukan. Ngomong-ngomong, Bibi, kamu sudah memberitahuku hari itu, bahwa ABR ini sangat bodoh dan kasar. Tapi Mama, dia tidak memiliki kekurangan. Dia telah membuatkannya untukku. Perbaiki pernikahanku dengan Momina. Lakukanlah. Momina akan menjadi istriku. Dan propertinya akan menjadi milik Momina. Siapa yang akan menjadi pemiliknya? Beritahu saya. Tentu saja keponakanmu. Kamu akan hidup dengan damai juga. Kita akan terlihat sangat serasi bersama. Aku akan memberitahumu, Bibi, tentang kehidupan kita. Akan datang dengan damai. Kamu baru saja. Carilah saat yang tepat dan perbaiki pernikahan kita. Beritahu saya. Betapa hebatnya dirimu, goblok sia. Bahkan belum 40 hari sejak kematian ayahnya. Kamu ingin menikah dengannya. Apakah kamu tidak malu? Keluar dari sini. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya harus menunggu selama 40 hari? Anda hanya bermain game sepanjang hari dan Anda tidak dapat melakukan apapun. Aku pergi. Dia tidak punya pekerjaan lain selain menikah. Apa yang kumiliki setelah menikah? Bahkan aku sudah menjadi janda. Dia tidak tahu apa-apa. Bodoh. Ayo main game. Kalau aku disalahkan.
Kalau begitu, apa gunanya menyimpan semua barang ayah? Aku harus bertanya padanya sekarang juga. Tidak, tidak. Saya harus melakukan semua hal dengan Ada apa, Kakak? Kenapa pintunya kamu kunci? Apakah ada yang datang? Tidak, tidak ada seorang pun yang datang. Aku hanya membuatnya tidur. Itu sebabnya. Tapi kami tidak yakin. Seseorang bisa datang kapan saja ke sini. Ini rumah kita, tidak seorang pun bisa datang tanpa izin. Ini rumah kami. Kakak kamu, lakukan sesuatu jika wanita ini sesegera mungkin. Tidak, belum. Belum, berarti kamu masih ingin menahannya di rumah. Tidak. Lihat, idahnya belum berakhir. Jika kita melakukan hal seperti ini, kita akan menjadi berdosa. Ketakutan macam apa yang kamu miliki? Mengapa aku takut pada Abir? Sebenarnya, hanya lihat, apapun itu. Tapi dia menikah dengan ayah kami, dan istri keduanya. Itu hak dia untuk tinggal di rumah ini sampai idah, itu kenyataan. Hanya, tidak banyak. Bukan dari wajahnya, kamu seperti ibu pada dasarnya. Baiklah aku. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Katakan padaku bahwa, apakah terjadi sesuatu? Ya, satu hal terjadi. Faras berpikir bahwa ayahnya telah menjadi sasaran. Dan keraguannya ada pada wanita itu. Apa ini? Anda sudah melunasi semua iurannya? Tapi untuk siapa? Ada tanda tangan di sini untuk Ibu Fehmida Abrar. Kami sudah membayar semua iuran. Berapapun iuran yang ditetapkan oleh undang-undang, perusahaan kami selalu membayarnya. Tepat waktu kepada para janda. Aku pikir ibumu tidak memberitahumu. Dia bukan ibuku. Jika dia tahu kesucian kata ini, jadi aku tidak akan duduk di depanmu seperti ini. Terima kasih. Baiklah, selamat tinggal. Ayah, aku juga ingin mati. Tapi bagaimana aku bisa meninggalkan Abir dan Sami dengan wanita ini? Aku tidak tahu mengapa dia datang ke rumah kita. Kamu sama sekali tidak memikirkanku. Tapi aku memikirkan anak-anakmu.
Kehidupan kita akan menjadi sangat sulit tiba-tiba. Aku tidak pernah memikirkan hal itu. Apa yang terjadi, Fiza? Datanglah dengan suasana hati yang tepat. Bibi, menurutku kamu harus serius mengambil tindakan. Gadis itu tidak akan pergi dari kehidupan Abraham. Kau tahu bagaimana perasaanku saat aku bersama Arham? Sepertinya begitu. Ketika dia bersamaku, aku tidak merasa bahwa dia sedang bersamaku. Sepertinya dia ada di... Dan Anda tahu alasan apa yang dia temukan saat ini. Dia dulu selalu mengeluh sepanjang waktu. Fiza, jangan pakai ini dan itu, jangan bertemu orang. Dia mulai berpikir seperti orang-orang itu. Aku mulai gila. Tidak ada kesalahan Arham dalam hal ini. Afan ingin Arham menikahi gadis itu. Aku sudah menjelaskan banyak hal padanya, tapi dia belum siap menerimanya. Saya selalu menjelaskan untuk tidak bertemu dengan orang yang tidak berguna. Lihat, orang-orang yang tinggal di rumah kecil akan bersaing dengan kita. Bibi, kamu harus mengeluarkannya dari aneksi. Bagaimana cara mengeluarkannya dari hati Arham? Sayang, kamu jangan khawatir. Arham memang keras kepala tapi tidak ceroboh. Aku hanya tahu dia sedang bingung. Aku tidak peduli dengan kebingungannya. Kamu baru saja mulai mempersiapkan pernikahan. Aku tidak ingin ada penundaan lebih lanjut dalam pernikahanmu. Hebat sekali kamu, Bibi. Apakah menurutmu Arham akan menikah dengan seseorang jika kamu menyuruhnya melakukannya? Dan aku lupa. Kaulah yang benar yang berjanji pada Arham bahwa, sayangku, nak, aku tidak akan mengganggumu lagi. Anakku sayang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Saya tidak akan ikut campur dalam keputusan Anda. Apakah saya benar? Sayang, aku ingin melihatnya tenang. Gangguannya akan berakhir cara ini. Gangguannya akan berakhir dengan cara ini. Aku akan berbicara dengannya hari ini. Anda hanya perlu memeriksa dengan siapa dia bertemu dan di mana dia pergi. Dan kemana dia pergi. Perlakukan dia dengan cinta, sayang. Tentu saja. Anakmu tertidur sambil menangis memanggilmu. Dia sangat pintar. Jika kamu pergi ke suatu tempat, dia mulai merindukanmu. Dia masih bayi. Dia belum melihat ibunya. Itulah sebabnya. Siapa yang mencintainya seperti seorang ibu, ia akan melekat padanya. Baiklah, mercusuar keibuan. Sekarang ceritakan padaku tentang iurannya. Tagihan listrik dan tagihan gas juga tertunda selama 2 bulan. Ibu Fehminda Abrar telah menerima iuran tersebut. Apa? Wanita macam apa dia? Aku akan membunuhnya. Berhenti dan duduk di sini. Semakin keras kamu berteriak, semakin dia akan menjadi perhatian. Kita harus menangani ini semua dengan hati-hati. Sudah cukup, Kakak. Banyak hal terjadi. Kamu bilang untuk menanganinya dengan hati-hati. Ya. Kita harus berbicara kepada seseorang sebagaimana dia adanya. Paman Afan juga pernah mengatakan hal yang sama. Semakin musuh itu pembohong dan pelit. Kita juga harus turun ke level itu. Aku berharap ayah setidaknya dengarkan Paman Afan, agar kita tidak menghadapi hari-hari ini. Saudari, di mana Paman Afan? Dia tidak datang menemui kita. Tidak. Dia tidak datang ke pemakaman ayahnya. Apakah Anda memiliki keberatan? Arham juga tidak datang.
Jadi apa tentang cinta yang mereka miliki untukmu? Bukankah mereka pernah memikirkannya? Tidak ada yang peduli dengan orang lain.